Guys, balik sama gue, Antoni Enggolan, dan kali ini gue mau bahas tablet yang udah gue tunggu bertahun-tahun, Xiaomi Mi Pad 5. Dari tahun 2018 gue udah pakai Mi Pad 4 guys, dan itu tablet terlama yang gue pakai soalnya tabletnya keren dan harganya juga bagus banget. Tapi karena waktu itu speknya udah ketinggalan, tahun lalu tabletnya udah gue jual guys, dan tadinya gue pengen langsung upgrade tuh ke Mi Pad 5, tapi Mi Pad 5 ini belum launching dan nggak ada kabar bakal launching juga. Jadi waktu itu akhirnya gue pindah ke Galaxy Tab. Tapi beberapa bulan terakhir ternyata Mi Pad 5 muncul lagi, bahkan udah launching di Cina dengan spek dan harga yang sama gilanya dengan Mi Pad 4. Ini Mi Pad 5 versi paling rendah, 6GB ROM 128GB dan warna putih. Gue sengaja pilih warna putih karena bagi gue ini versi warna yang kelihatannya paling cantik. Di dalam boxnya ada tabletnya, si Mi Pad 5, terus ada kertas-kertas, ada jack audio converter, and that's it. Di sini nggak ada kabel, nggak ada chargeran, apalagi case. Jadi gue agak kaget sih ngeliat isi boxnya, soalnya nggak nyangka aja box sebesar ini isinya cuma 3 ini doang. Dan untuk tabletnya sendiri, gue udah main-main dan udah tes banyak banget di tablet ini. Tapi pas pertama kali beli, yang buat gue penasaran dengan tablet ini adalah feel-in hand. Soalnya tablet ini ukurannya gede banget guys, layarnya aja udah 11 inch sendiri, dan terlepas dari speknya kayak mana atau harganya seperti apa, feeling-nya harus bagus dulu sih, soalnya kalau enggak, lama-lama kita bisa bosan juga dan males pakai tablet segede ini. Dan ternyata pas pertama kali pegang, gue langsung suka dengan bodinya. Walaupun ukurannya gede, ternyata bodinya terasa nyaman dan enak juga pas dipegang, soalnya bodinya enteng, tipis, dan grip di bodinya juga bagus banget. Jadi bagi gue feeling hand-nya udah nice banget sih. Terus desainnya juga menurut gue bagus, yang gue pakai ini versi warna putih. Gue suka dengan finishing back covernya karena ngebuat bodinya keset dan nggak gampang jorok oleh sidik jari. Sekilas back covernya mirip banget dengan Mi 11 Lite yang kemarin gue review, tapi yang jadi MVP untuk desainnya menurut gue adalah frame-nya. Soalnya dia kasih grip yang bagus dan kasih kesan mewah juga untuk Mi Pad 5 ini. Jadi untuk tampilan dan kenyamanan, gue rasa ini udah excellent banget. Terus kalau dari depan tampilannya masih mirip dengan tablet-tablet yang lain. Dia punya 4 bezel yang simetris dan layarnya juga nggak ada punch hole karena kameranya masih muat di bezel atasnya. Bezelnya sendiri nggak terlalu tipis guys, tapi nggak apa-apa karena itu jadi tempat yang bagus juga untuk naruh jempol kita pas pegang tabletnya. Tapi gua nggak bisa nahan dan harus bilang kalau dari depan Mi Pad 5 ini mirip banget dengan iPad Pro. Soalnya bezelnya, frame-nya, dan UI-nya emang kelihatan mirip banget sih dengan iPad. Gue nggak tahu kenapa alasannya kayak gitu, tapi yang pasti gue suka dengan layar tablet ini soalnya speknya nggak nanggung-nanggung. Dan itu juga jadi alasan gue sih kenapa berani nyobain tablet ini, soalnya speknya itu udah termasuk gila juga. Kalau dari speknya sendiri, Mi Pad 5 ini pakai layar 11 inch 2.5K IPS 120Hz. Jadi nggak cuma ukurannya doang yang gede, ternyata resolusi dan refresh rate juga tinggi banget. Mungkin ini spek layar tertinggi untuk kelasnya, soalnya jarang-jarang sih ada tablet yang punya refresh rate setinggi itu. Terus untuk warnanya sendiri, layarnya juga udah 10-bit color, terus sudah support HDR10 dan juga Dolby Vision. Ini bakalan berguna banget pas dipakai untuk streaming film yang support format itu, karena itu bisa ngebuat warnanya jadi kelihatan makin keren. Dan pas gue pakai nonton-nonton, bagi gue layar dari Mi Pad 5 ini emang udah bagus banget sih, soalnya resolusinya pas dan warnanya juga vivid. Bahkan mungkin ini warna paling bagus yang bisa kita dapat dari layar IPS untuk tablet harga segitu. Jadi bagi gue sih, kalau kalian hobi nonton-nonton, layar dari ketajaman dan warnanya bakal bisa buat puas sih. Dan karena warnanya kayak gitu, sebenarnya gue nggak expect kalau layarnya punya fitur high refresh rate. Tapi ternyata layarnya itu punya refresh rate yang tinggi banget, yaitu 120Hz. Itu ngebuat gerakan gambar di layarnya jadi kelihatan smooth, dan gue rasa itu bakal kasih efek yang satisfying banget sih pas scroll-scroll berita, sosmed, atau lagi lihat-lihat jajanan di e-commerce. Soalnya itu membuat gerakan gambarnya kelihatan mulus banget. Overall untuk layarnya gue puas sih, soalnya emang kualitasnya emang bagus banget. Dan Mi Pad 5 ini juga ternyata support dengan stylus, yang sayangnya gue belum tahu kualitasnya seperti apa. Tapi kalau kalian pengen pakai stylus, tidaknya kalian nggak perlu trial and error lagi untuk nyari stylus yang pas untuk Mi Pad 5 ini kayak Mi Pad 4 dulu. Soalnya Xiaomi juga udah ngejual stylus khusus untuk Mi Pad 5, jadi gue rasa itu bisa jadi opsi yang bagus juga. Oke, selain body dan layarnya, yang buat gue penasaran juga adalah performanya. Soalnya pas gue baca-baca, gue yakin gamers pasti pada suka dengan spek tablet ini. Seperti yang gue bilang tadi, ini Mi Pad 5 versi paling rendah, RAM-nya 6GB dan ROM-nya 128GB. Terus yang gue kaget juga, ternyata prosesornya diganti dari Snapdragon Low End ke Snapdragon High End, yaitu Snapdragon 860. Snapdragon yang awalnya kepala 8 memang biasanya jadi incaran para gamer sih, soalnya selain CPU-nya kenceng, GPU-nya juga emang udah kuat untuk dipakai untuk main game-game di Android. Tapi pertanyaannya, in real life performanya dari Mi Pad 5 ini seperti apa? Kalau dari Antutu sendiri, nilainya tinggi banget guys, soalnya udah hampir 600.000, dan pas dicoba
cobain, ternyata angkanya nggak bohong. Soalnya untuk keseharian, bagi gua performa tablet ini udah masuk ke level memuaskan. Karena pas dicobain, performa dari tablet ini emang responsif banget. Apalagi combo layarnya kan 120 Hz nih guys. Jadi itu bakalan ngebuat performa kencengnya makin kelihatan lagi. Soalnya selain cepat, gerakan smooth dari gambarnya juga ngebuat gua sadar kalau ini bukan tablet sembarangan. Kalau kalian ada rencana beli tablet ini untuk dipakai nonton-nonton, baca e-book, sosmedan, browsing, atau jualan online, gue yakin performanya udah sangat-sangat bisa diandelin. Tapi gue yakin yang beli tablet ini adalah orang-orang kayak gue, yang gamers, hobi ngegame. Karena speknya sendiri udah mirip dengan HP-HP yang enak untuk ngegame. Dan seperti biasa gue install 3 game yang biasanya gue mainin, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact untuk ngetes performa gamingnya seperti apa. Dan pas dicobain, gue cukup kaget dengan performanya. Untuk Mobile Legends, ini nggak ada masalah sama sekali karena di settingan rata kanan performanya udah lancar jaya. Tapi kalau dipakai untuk main PUBG Mobile, ternyata dia udah support sampai settingan rata kanan dan performanya juga lancar di settingan itu. Tapi tes sebenarnya untuk tablet ini adalah Genshin Impact rata kanan. Kemarin gue cobain main 2 jam Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps dan setelah dipakai main 2 jam, kadang performanya emang ngedrop jadi 45 sampai 50 fps kalau lagi battle. Tapi pas kelar battle, performanya balik lagi ke kisaran 55 sampai 60 fps. Bagi gue itu udah bagus banget guys, apalagi tablet ini nggak panas loh walaupun diajak main game berjam-jam. Jadi bagi gue performa tablet ini emang udah luar biasa banget sih, dan gue rasa ini juga cocok untuk ngegame soalnya performanya emang udah ngangkat banget untuk dipakai main game-game berat di Android. Terus gue juga ngerasa perubahan refresh rate-nya nggak terlalu sensitif guys, karena dia cuma otomatis pindah ke 60 Hz kalau pas lagi dipakai main game doang. Sedangkan pas dipakai untuk nonton-nonton atau standby dan lain-lain, refresh rate-nya tetap stay di 120 Hz. Menurut gue itu harusnya masih bisa dibenerin pakai software update, soalnya kalau dia tetap di 120 Hz terus, sayang banget baterainya karena dayanya bakal terbuang percuma. Jadi selama pakai tablet ini, gue sih nggak expect baterainya bakalan bagus banget, soalnya baterainya juga nggak terlalu besar, cuma 8000 sekian doang. Untuk ukuran tablet itu terhitung normal lah ya. Tapi ternyata pas dipakai, tabletnya baterainya tuh nggak terlalu boros, bahkan terhitung awet banget ini. Jadi kemarin tuh gue bener-bener coba kuras baterainya dengan pemakaian yang super barbar, dan ternyata dia masih dapat waktu aktif sekitar 8 jam, padahal waktu itu ini gue pakai untuk main Genshin Impact hampir 3 jam, Mobile Legends 1,5 jam, dan streaming MPL sampai berjam-jam. Jadi gue yakin sih kalau misalkan refresh-nya dibenerin di software update, itu bakal ngebuat baterai dari tablet ini bakal lebih awet lagi, padahal dia sendiri udah bisa kuat kok dipakai selama seharian. Oh ya, tablet ini juga kan nggak dapat chargeran di dalam boxnya, dan gue sih saranin kalian pakai chargeran Xiaomi yang 33 watt, soalnya tablet ini udah support dengan output charger sebesar itu. Dan pas gue cobain ternyata charging time lumayan cepet guys, soalnya walaupun ukuran baterainya 2 kali ukuran smartphone, dia bisa ngecas dari 2% sampai 100% butuh waktu sekitar 1,5 jam. Jadi charging time-nya menurut gue sih udah oke. Paling kalian harus beli chargerannya aja kalau nggak punya. Terus selain support fast charging, laptop ini juga punya 4 grill speaker yang udah support Dolby Atmos, dan untuk suaranya sendiri bagi gue sih nggak terlalu menggelegar atau gimana, tapi gue rasa kualitas suaranya udah terhitung bagus karena suaranya kenceng dan clear juga kalau dipakai untuk nonton-nonton dan lain-lain. Tapi sayangnya di sini nggak ada fingerprint sensor dan juga SIM card slot, karena Mi Pad 5 yang gue pakai ini adalah Wi-Fi version, jadi koneksi internetnya nggak cuma ngandelin dari Wi-Fi doang. Tapi untungnya di sini ada fitur Rise to Wake dan juga Face Unlock, jadi untuk Quick Unlock ya tinggal hadapin aja tabletnya kayak gini dan dia bakal langsung ke unlock dan kita bisa masuk ke on screen. Ini menurut gue emang nggak terlalu secure atau nggak terlalu aman kayak fingerprint sensor, tapi daripada kita masukin password dan pattern gitu-gitu, gue rasa ini bakalan jadi opsi yang menarik banget sih untuk Quick Unlock. Terus yang terakhir untuk kameranya sendiri, dia punya satu kamera depan 8 megapiksel dan satu kamera belakang yang resolusinya 13 megapiksel. Tapi yang uniknya, kamera 13 megapiksel ini bisa record video sampai resolusi 4K, dan hasilnya sendiri kira-kira kayak gini guys. Contoh perkan menggunakan Xiaomi Mi Pad 5, resolusinya 4K 30 fps, dan katanya ada image stabilization juga tentang misalnya gimana kualitas stabilannya dan juga warna, ketajaman, dan suara gue seperti apa. Dan kali kita akan cek gimana kalau dipakai untuk jalan, dan juga kamera depannya katanya juga ada image stabilization juga. Oke guys, ini contoh perkan menggunakan Mi Pad 5, resolusinya 1080p, pakai kamera depannya yang 8 megapiksel, dan ternyata ada image stabilization-nya, soalnya kelihatan banget ini di layarnya
dia stabil, tapi ya gue agak ngerasa lucu aja sih ngerekam pakai tablet segede ini di jalan. Terus untuk harganya sendiri, tabletnya dijual di Cina dengan harga 4 jutaan. Mungkin kalau masuk ke Indonesia, harganya bakal lebih mahal sedikit, beberapa ratus ribu doang. Tapi gue nggak tahu kapan masuknya karena sampai sekarang gue belum tahu dan belum dengar kabarnya. Tapi kalau beneran masuk ke Indonesia dengan harga 4 jutaan atau 5 jutaan kecil, bau-bau goibnya sih udah kecium banget sih. Karena menurut gue di harga segitu, ini udah terhitung kelewat murah. Soalnya body, layar, performa, dan baterainya udah bagus banget untuk harga segitu. Gue sendiri beli tablet ini harganya kemarin jauh dari harga aslinya guys, 6,8 juta. Dan bagi gue 6,8 juta masih worth it aja untuk Mi Pad 5 ini. Soalnya untuk harga segitu jarang banget sih ada tablet yang punya spek sebagus tablet ini. Dan ya gue sih berharap dia bisa masuk ke Indonesia biar kalian bisa cobain juga sih Mi Pad 5 ini. Dan mungkin segitu aja pendapat gue untuk Mi Pad 5. Makasih udah nonton guys. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan juga subscribe biar kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Makasih udah nonton guys. Ciao.